Jadi kalau kita bicara tentang sampah baru yang dihasilkan DKI Jakarta yang 7.500 ton kurang lebihnya, kita baru kurang lebih bisa mulainya 1.100 ton sebenarnya. Didiagnosanya kena infeksi paru. Memang udaranya juga nggak bagus-bagus banget kan di sini. Jauh dari bagus lah, karena memang jaraknya deket banget dengan TPA. Pemerintah memang tidak memiliki political will gitu, yang cukup gitu ya untuk mengatasi persoalan sampah. Problematika sampah Jakarta seperti tak ada ujungnya. Setiap harinya sekitar 7.500 ton sampah dibuang ke tempat pembuangan akhir Bantar Gebang. Bagaimana cara atasi sampah ibu kota? Berkas Kompas mengulasnya dalam episode kali ini. Timbunan sampah menggunung di tempat pengelolaan sampah terpadu TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Tanpa jeda, setiap hari truk-truk ini mengangkut ribuan ton sampah dari Jakarta untuk dibuang di sini. Kian hari, gunungan sampah semakin meninggi, bau busuk menjadi-jadi. Aroma menyengat sampah jadi santapan sehari-hari masyarakat sekitar Bantar Gebang. Di pagi hari, bukan udara segar yang Agus hirup. Menghuni Kelurahan Sumur Batu sejak 2018, rumah Agus cuma berjarak 1 kilometer dari TPST Bantar Gebang. Ia tak asing lagi dengan bau sampah. Saya nggak tahu kategori pencemaran itu seperti apa. Yang jelas keciumlah bau sampah itu. Gitu. Terutama kalau musim-musim hujan kayak gitu tuh, itu baunya ya luar biasa lah. Gitu. Tahun 2019 lalu, istri Agus didiagnosis infeksi paru-paru. Lalu, Januari 2023 menyusul anak lelakinya. Agus yakin penyakit yang diidap anak dan istrinya karena pencemaran udara akibat sampah. Kalau istri saya itu nafasnya pendek dia awalnya tuh. Terus makin lama batuk. Terus ya demam. Nah saat demam itulah kita bawa ke dokter. Waktu itu didiagnosanya kena infeksi paru. Macam kayak begitu. Kalau yang saya searching itu dari udara yang nggak bagus, 100% lah yakin dari TPST Bantar Gebang. Tak hanya mencemarkan udara, sampah di Bantar Gebang menurut Agus juga mencemarkan air tanah. Bapak dua anak ini bilang air dari sumurnya sedalam 30 meter mengeluarkan bau tak sedap dan berubah warna. Ah, ini kan jelas nih. Di atas ini kan turun langsung air dari sumber. Terus kadang-kadang kalau luber ini langsung nih ke sini. Nah, ini bekasnya seperti ini. Jadi warna kuning kayak gini ya? Iya. Beda kan sama yang lainnya kan. Berarti bisa membayangkan gimana kalau sumber air ini dikonsumsi masuk ke dalam tubuh? Apa yang ada di bayangan Abang? Ya, organ dalam kita warnanya jadi kuning begini. Sejak 2021 lalu, Agus memasang 2 filter air supaya air tanah sumurnya bisa dikonsumsi. Sebelumnya, air sumur cuma bisa dipakai mandi dan mencuci. Untuk minum dan masak, Agus mesti membeli air kemasan galon. Rp26.000 dikeluarkannya per hari untuk 2 galon air kemasan. Setelah kita pakai filter ini,
ya kan? Airnya beda dia, coba nggak kuning, ya kan? Bening ya? Iya, juga nggak bau juga. Nggak bau ya? Tapi ini belum bisa dibuat diminum nih. Ada filter kedua di dalam. Oh, ada filter kedua di dalam. Dan ini kalau lihat dari bawahnya juga udah nggak kuning kan ya. Berarti setelah masuk ke filter atau saringan kedua ini, airnya seperti Airnya apa? diolah nih kan, baru keluar di sini. Nah ini baru bisa kita konsumsi setelah masuk ke filter kedua. Tuh. Ini langsung bisa diminum? Langsung bisa diminum itu. TPST Bantar Gebang jadi tempat pembuangan akhir sampah yang dihasilkan warga Jakarta. Alih-alih menjadi solusi, pembuangan sampah ibu kota ke Bantar Gebang nyatanya malah melahirkan persoalan baru. Data Badan Pusat Statistik DKI Jakarta menyebut volume sampah Jakarta yang terangkut di 2023 mencapai lebih dari 7.000 ton sehari. Seluruhnya berakhir di Bantar Gebang. Dari total sampah harian yang dibuang di Bantar Gebang, hanya sekitar 13%-nya saja yang bisa diolah. Sisanya hanya ditumpuk dan berakhir jadi gunungan sampah. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta tak menampik. Pengolahan sampah di Bantar Gebang masih menyisakan PR. Jadi kalau kita bicara tentang sampah baru yang dihasilkan DKI Jakarta yang 7.500 ton kurang lebihnya, kita baru kurang lebih bisa mulainya 1.100 ton sebenarnya. Jadi PR kita masih 6.500 ton kurang lebih. Pemprov DKI Jakarta menganalogikan gunungan sampah TPST Bantar Gebang tahun 2021 seperti bangunan setinggi 16 lantai. Dalam rentang yang panjang, sampah yang terus menumpuk jelas bakal membahayakan siapapun yang tinggal di sekitarnya. Walhi Jakarta mengklaim gunungan sampah di Bantar Gebang memicu sejumlah problem lingkungan. Misalnya, timbunan sampah skala besar di ruang terbuka bisa menghasilkan gas rumah kaca. Sementara air sampah atau lindi masuk ke dalam tanah dan mencemari sumber-sumber air warga. Apalagi organik gitu ya, ketika mereka dibiarkan di tempat terbuka, dia akan mengeluarkan gas metan. Nah, gas metan ini akan menjadi gas rumah kaca dan turut mempercepat dari krisis iklim itu sendiri. Udah menjadi kebiasaan, ancaman nyata gitu, dan Bantar Gebang pun sebelumnya kan juga longsor juga kan, terus juga bahkan beberapa bulan lalu kebakaran. Semakin tinggi gunungan sampahnya, semakin banyak volume sampah yang ditampung di Bantar Gebang, potensi lindinya bocor ke tanah juga semakin besar. Apalagi kalau sistem pengelolaan air limbahnya itu tidak baik gitu ya. Jadi nanti lindinya itu dia bisa terserap tanah, kemudian terus masuk ke sumber-sumber air warga. Nah itu juga udah terjadi sebetulnya di beberapa kampung sekitar Bantar Gebang. Tahun 2023, Pemkot Bekasi menggandeng Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia menguji pencemaran air serta udara di sekitar TPST Bantar Gebang. Hasilnya, sejumlah sampel air tanah dan air sungai Ciasem tercemar air lindi, cairan beracun yang dihasilkan dari paparan air hujan di timbunan sampah. Ada yang sudah melebihi baku mutu. Khususnya yang melebihi baku mutu itu informasi yang baru adalah hasil lab ya, ini hasil lab. Untuk air permukaan dan air tanah memang melebihi batas baku. Ya tentu kalau ini terus menerus ya, tanpa ada perbaikan dalam tanda petik ya perbaikan, tentu kalau misalnya pencemaran air tanah itu tentu akan terakumulasi. Akibatnya, penyakit mengintai warga sekitar area TPST Bantar Gebang. Kalau Anda tahu air tanah yang tercemar tapi tidak atau langsung digunakan saja untuk keperluan sehari-hari kan banyak atau menimbulkan potensi misalnya gangguan pada ginjal kan ya, karena air ya kan masuk ke ginjal ya kan, kerusakan sel-sel saraf, sel hati.
Penyakit dari pencemaran udara pun sulit dihindari sebab gunung sampah melepaskan berbagai gas yang tak kalah berbahaya bagi manusia ke udara. Beragam cara dilakukan untuk mengolah pasukan sampah di TPST Bantar Gebang, tetapi belum optimal. Akar masalahnya itu adalah pemerintah tidak punya nyali untuk memaksa rakyatnya memilah sampah. Sampah Jakarta berasal dari beragam sumber, mulai dari rumah, pasar, hingga perkantoran. Setiap hari sampah ibu kota diangkut ke Bantar Gebang menggunakan 1.300 truk. Sampah organik cenderung basah, sebaliknya sampah anorganik kering. Di TPST Bantar Gebang, keduanya tumplek-blek jadi satu. Ini bikin persoalan sampah makin ruwet. Sampah organik dan anorganik yang tercampur seperti ini jadi biang keladi pengelolaan sampah. Selain menghambat proses kelola, sampah organik dan anorganik yang tercampur bisa jadi sarang kuman dan sumber penyakit. Di TPST Bantar Gebang, sampah dikelola dengan metode landfill mining, yakni menambang sampah yang sudah busuk atau terurai dari gunungan sampah untuk diolah. Di antaranya, diolah menjadi bahan bakar pengganti batu bara yang disebut refuse derived fuel. Ini kapasitasnya mencapai 2.000 ton sehari, seperti itu. Atau bahan bakunya? Bahan bakunya. Gitu. Jadi dari 2.000 ton itu 1.000 ton dari sampah baru yang dari Jakarta, kemudian 1.000 ton itu dari gunungan landfill yang ada di Bantar Gebang ini. Selain itu, sampah yang terurai juga diolah menjadi sumber energi listrik pada fasilitas pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA Bantar Gebang. Yang kedua, kami memiliki PLTSA, jadi pembangkit listrik tenaga sampah. Di sini dengan kapasitas mencapai 100 ton per hari. Seperti itu. Itu dengan metode insinerasi. Untuk mencegah pencemaran tanah, air lindi dari tumpukan sampah dikelola melalui IPAS, Instalasi Pengolahan Air Sampah. Kita memiliki 3 IPAS. Kita selalu melakukan perbaikan-perbaikan terus. Yang sebelumnya hanya kapasitasnya 350 liter per detik, perharinya gitu. Saat ini kami tingkatkan menjadi 1.000. Tetapi, apakah pengelolaan dan pengolahan sampah di TPST Bantar Gebang sudah optimal? Walhi mengklaim, pengoperasian PLTSA Bantar Gebang malah berpotensi menimbulkan problem lingkungan baru. Pasalnya, pembakaran sampah pada alat insinerator PLTSA tidak efektif karena kondisi sampah yang dibakar tidak terpilah dengan benar. Pembakaran akan efektif jika yang dibakar adalah benar-benar sampah kering anorganik. Ketika pembakaran tidak sempurna, ketika pembakarannya itu dia tidak tepat gitu ya, suhunya itu dia tidak terjaga, itu potensi yang keluar itu nggak hanya emisi doang, tapi juga tadi racun-racun seperti dioksin dan furan yang akan keluar dan dia bisa masuk bahkan ke sel-sel lemak manusia, makhluk hidup. Menurut peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional, agar pengelolaan PLTSA optimal, dimulai dari budaya memilah sampah organik dan anorganik di masyarakat. Dari kacamata kami periset itu langkah yang kurang cerdik. Sampah di Indonesia itu beda dengan sampah di luar negeri. Kita beri krim basah dan lembab. Mengapa kita berusaha keras untuk memproduksi listrik dari sampah yang basah kuyup tadi?
Membakar diri sendiri pun susah, apalagi dipakai untuk menghasilkan listrik. Idealnya, sampah dipilah dan dikelola sejak dari sumbernya. Tetapi realitanya jauh panggang dari api. Pemerintah memang tidak memiliki political will gitu yang cukup gitu ya untuk mengatasi persoalan sampah. Jadi mereka harusnya bisa turun ke pintu-pintu gitu, kayak misalnya kalau dulu pemerintah ini ngerasa masyarakat harus pindah nih dari minyak tanah ke kompor gas. Negara punya target mengurangi sampah sebesar 30% dan mengelola sampah dengan benar sebesar 70% dari total timbunan sampah pada 2025. Penetrasi dari negara mendesak dilakukan jika target ini ingin tercapai. Akar masalahnya itu adalah pemerintah tidak punya nyali untuk memaksa rakyatnya memilah sampah. Nah, seandainya Pemda DKI atau pemerintah siapapun di Indonesia itu mempunyai perda pilah sampah. Sampah tidak dipilah, tidak diambil, sampah tidak dipilah, tidak boleh masuk ke TPA. Itu sudah menyelesaikan 50% dari masalah. Upaya menggerakkan masyarakat memilah sampah diklaim telah dilakukan pemerintah. Namun, butuh waktu untuk melihat hasilnya. Wali kota di sini sudah bergerak, kemudian camat, kemudian lurah, SKPD yang lain. Ini sangat bergerak gitu untuk bisa menggerakkan masyarakatnya melakukan pengurangan sampah di sumber. Ketegasan pemerintah dan kesadaran masyarakat jadi kunci membereskan problem sampah ibu kota. Bisakah kita mewujudkannya? Pembuangan sampah ke TPST Bantar Gebang mesti dikurangi. Gunungan sampah tidak boleh dibiarkan meninggi. Dengan luas lahan mencapai 117,5 hektar atau setara 200 lapangan sepak bola, kapasitas di TPST Bantar Gebang nyaris mencapai batas maksimal. Menangani sampah mulai dari hulu jadi cara mengurangi benang kusut persoalan sampah Jakarta. Sampah tidak melulu harus berakhir di Bantar Gebang. Jakarta sebetulnya punya payung hukum mengelola sampah di lingkup RW. Pengelolaan tersebut salah satunya dalam bentuk bank sampah. Memiliki 3.000 unit kehadiran bank sampah diharapkan bisa mengurangi produksi sampah di sumbernya. Bank Sampah Rawajati di Jakarta Selatan jadi potret partisipasi warga mengelola sampah di hulu. Penggeraknya ibu-ibu PKK. Tahun 2023, bank sampah skala kelurahan ini menampung sekitar 3 ton sampah organik dan anorganik tiap bulan. Sampah limbah rumah tangga itu seperti misalnya dispenser, rice cooker, panci. Nah, kalau misalnya yang plastik-plastik itu botol-botol air mineral, lalu boleh juga kipas angin, boleh juga kardus, buku-buku atau majalah. Kertas boleh, sampah yang dari warga atau sampah yang dari PPSU, dari yang pertamanan, dari penerbangan atau sampah dari UPK Benar itu namanya sampah organik yang daur. Embrio Bank Sampah Rawajati ada sejak tahun 2000. Kini mereka memiliki 988 nasabah tersebar di 4 RW di Kelurahan Rawajati. Khusus untuk RW 3, 80% warganya sudah memilah sampah. Sampah pilahan yang masuk ke bank sampah sebagian besar diantar langsung oleh nasabah. Ada yang minta dijemput kalau sampah itu melebihi dari 3 karung. Kalau hanya 1 karung saja biasanya mereka datang ke Bank Sampah Rawajati. Tapi kebanyakan mereka datang sih, karena pembawanya hanya sedikit. Kalau sampah limbah rumah tangga kan paling 1 karung, isinya botol air mineral. 2,4 sip.
Sampah anorganik seperti botol plastik serta kardus lantas ditimbang dan dicatat di buku tabungan nasabah. Tutupnya dipisahin. Nanti di situ warga bisa tahu berapa sampah atau berapa sampah yang ditimbang dan berapa uang yang dihasilkan. Nanti warga bisa mengambil uang, bisa langsung diambil, bisa 3 bulan sekali atau bisa sesuai keperluan. Lalu, sampah anorganik dijual ke Bank Sampah Induk di Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Sementara sampah organik diolah jadi pupuk kompos untuk dibagikan ke warga. Bu bisa dijelaskan kalau ini tempat apa nih? Ini tempat pengomposan, Mas. Jadi ini untuk warga yang membuang sampah dari alam, daun-daunan. Satu hari itu bisa 33 kilo Sampah sampai dedaunan. 40 kilo sampah dedaunan. Setelah kita pilah, dari ranting kita lepaskan, kita pilah. Nah ini Ini ya, tahap kumpulan-kumpulan 3, di sini ya? Ya, kita diamkan selama 3 minggu, terus kita campur dengan molase. Tahap 4 ini menunggu untuk diayak. Setelah diayak, tahap 4 ini, tahap 5. Tahap 5 itu pengemasan terakhir untuk siap dibagikan ke warga. Bank Sampah Rawajati bisa meraup omset 60 juta per tahun. Bukan soal uangnya, tapi kegiatan ini mampu mengurangi sampah, sehingga mengurangi beban TPST Bantar Gebang. Nah kalau ini sampah apa Bu nih? Ini namanya residu. Residu itu sampah sisa dari pilahan organik dan anorganik. Ini 1 bulan itu bisa 70 sampai 80 lah. Makanya kita ini satu RW ini berusaha untuk meminimalkan bagaimana caranya residu itu sedikit mungkin. Oke. Jadi sampah habis di rumah tangga, sampah habis di bank sampah. Ini selanjutnya Dibawa dikemanain? ke depo. Habis itu dibawa ke depo membawa ke Bantar Gebang. Semakin aktif bank sampah bergerak, semakin sedikit pasokan sampah ke Bantar Gebang. Setidaknya, jika 3.000 bank sampah di Jakarta mampu mengolah minimal 100 kg sampah per hari, seperti Bank Sampah Rawajati, maka 292 ton sampah bisa dicegah masuk ke Bantar Gebang setiap hari. Benang kusut problematika sampah Jakarta mesti diurai bersama. Bukan cuma negara, tapi peran warga juga dituntut nyata. Mulai dari hal sederhana, bijak menghasilkan sampah dan paham mengelolanya. Ketika sistem pengolahan sampahnya juga tidak berubah dari kondisi sekarang, ya tempat-tempat sampah tadi akan semakin banyak, dia semakin menumpuk, yang akhirnya ya akan lebih banyak akan lebih banyak tempat sampah ketimbang ruang-ruang misalnya taman, puskesmas dan lain-lain, dan itu sudah hampir terjadi di Jakarta gitu.